semangsane tambah suci apa alqalbu ati, sebab disucikan Allah minasirki saking perkara syirik. Syirik niki mengadakan selain Allah ada di dalam hati kita. Contoh, hatiku rasa sing muncul bahwasanya yang melaksanakan sholat aku mukhlason. Lho iki syirik wis. Berarti aku telah menyamakan diriku terhadap Allah. Hatiku telah ada keakuan diriku sebagai makhluk, bisa ini bisa itu. Loh, inilah disebut syirik khafi. Semakin hati itu bersih dari syirik, wariyai lan riya pamer, wa hubbid dunya lan mencintai perkara dunya, wal hawa lan hawa nafsu, ya sahula mongko den gampangake apa duhulu nuri rahmatillah, mlebune cahaya makrifat di dalam hati sampean fil qalbi. Iku wis mesti. Nek perkara syirik, perkara riya, perkara ujub, takabur, perkara tresnane ati menyang sakliyane Allah disebut dunya atau terhadap nafsu, ini semakin bersih dari hati, maka disitulah mudahnya rahmat Allah yang Allah taruh di dalam hatinya seorang hamba. Pun 6 di antara ciri-ciri orang yang mendapatkan rahmat dari Allah yang sudah saya sebutkan. Lah, wa a'dhamu rahmatillah, mana rahmat sing paling agung di antara beberapa rahmat, ya dah. Anugerah yang paling agung mana di antara beberapa anugerah yang Allah berikan? Mana? Anugerah iku awak waras anugerah, dunya iki sugih notok langit anugerah, jabatan sampean sampai dadi presiden iki anugerah sing ora ono artinya tidak ada arti di mata Allah. Makanya dikatakan wa a'dhamu rahmatillah, utawi agung-agunge rahmate Allah iku hiya utawi a'dhamu rahmatillah iku ayyuhya sapa Allahu Gusti Allah alqalba ing ati bil makrifati, yaiku yento ati sampean diuripno Allah dengan nur makrifat niku. Berarti nur makrifat ikulah agung-agungi rahmat, agung-agungi anugerah adalah nur makrifat. Lho kok iso ngeten? Setinggi apapun dosa sampean, dunya sampean, toh pada akhirnya ditinggal mati mati. Kadang-kadang kita belum mati wis ditinggal, bangkrut gitu. Saiki oke lah, anugerah yang dikatakan iki yang dicari orang banyak, duweni mempunyai jabatan DPR, bupati, wali kota, gubernur, menteri, bahkan presiden. Sinten sing gak bangga? Ayo turu dijogo, Pak. Turu lho dijogo. Karena satpam-satpame kathah. Itu protap. Lah kula waktu dadi bupati biyen nggih ngoten. Apa? Dijogo ambek Satpol PP. Wong kula duweni jabatan penting. Lho sing jaga kula nggo bedil, Pak. Bukan Satpol PP. Saya pernah punya jabatan, menurut saya penting niki. Jabatan yang diutamakan miturut pandangan menungso. Kula lho tilem dijogo, lho nggih.
Sing jaga betul bedil. Wedine ana wong berbuat jahat mungkin lho ya. Saya makan selalu napa? Dilayani. Mboten amek dhewe ning entong ngoten. Mboten pun dicepakne siapne injing awan sore. Lho nggih. Karena saya mempunyai jabatan yang mungguh menungso penting. Ngoten. Tadi jangankan makan gak dilayani, tilem aja dijaga. Karena saya mempunyai jabatan narapidana. Nggih dijogo gitu ya. Dijogo tenan niku. Lah, jabatan yang seperti ini yang dianggap penting walaupun presiden kadang-kadang itu dipisahno Allah sebelum masa jabatan selesai. Kadang-kadang ya sudah selesai waktunya kita tinggalkan. Dunia yang kita anggap pulau ini milik kita, pada akhirnya kita meninggal, kita tinggal berpisahlah. Inilah yang dimaksud mengapa jabatan dunia kok yo dianggap nyun sewu rendah. Sebab no jabatan sing paling mulya, paling agung, dikatakan agung sifatnya kekal baik di dunia bahkan sampai di akhir mana iku ayyuhya yento nguripake sapa Allahu Gusti Allah al-qalba ing siji ati sing ati asale mati. Disebut hati mati, hati yang tidak bisa menyaksikan Tuhannya. Disebut hati yang hidup, hati yang bisa menyaksikan dan melihat Tuhannya. Dengan apa? Gusti Allah menghidupkan bil ma'rifati kelawan nur ma'rifat. Tapi Allah dawuh ning ngeten nek ngene surat Nur ayat 35. Tentang nurun ala nurin, cahaya makrifat iku yahdillahi mayyasha, hanya diberikan pada hamba yang dikehendaki. Siapa hamba yang dikehendaki? Nggih jenengan niki tandane ati iso nampa ilmu kanggo ngesakake Allah. Yang kedua ikuti amalkan, ketiga terus menerus alias istiqomah. Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Wis nek nur makrifat iku wis dinyalakno Allah dalam hati hamba yang digaki, wa yutahhirahu lan bakal bersihake nyucekake sapa Allah hu ing hamba yang Allah kehendaki disucikake sangka apa minal hujubi saking perkara sing ngalangi ati terhadap Allah. Hijab iki yang menjadikan hati kita tidak bisa menyaksikan wujudnya Allah. Ya karena hijab ini yang menjadikan iman kita tidak bisa ihsan pada Allah. Niki dibersihkan Allah. Wa yusayyiro lan gampangake sapa Allah lahu krana arahe atine man atau ketaatan apa ati iki gampang eling Pak, mboten gampang lali, malah gampang eling. Jenengan tumindak apa wae selalu minimal merasa dilihat Allah, digeraknya Allah dan lain sebagainya. Hati nggak akan mempunyai satu iman gerak itu dari diri kita. Iku lo namanya eling itu kesadaran. Jadi gampangnya Allah memudahkan hati untuk taat. Taat yang dimaksud di sini taati menyang Allah. Bukan hanya taati jasmani, tapi juga taati ati. Qala Allah Ta'ala, dawuh sapa Allah Ta'ala fi suratil Al-A'raf, al ayata ing ayat 56.
rupane ayat inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, sak temene rahmate Allah iku idek, qaribun iku idek terhadap siapa? Minal muhsinin, saking wong-wong sing atine iku padha bagusi hubungan ati dateng Gusti Allah. Kelawan apa? Kelawan dzikir. Muhsin niki imannya sudah ihsan. Muhsin ini orang statusnya ihsan, sudah tidak iman, lebih daripada iman. Berarti muhsin ini adalah golongan hati seseorang yang sudah ma'rifat pada Allah. Minimal ndek-ndek makrifat niku Pak, ndek-ndekan lho niki paling rendah hati sampean. Pertama, nyadari jenengan ora iso opo-opo. Kedua, opo-opo iku sumbere sangka Allah, sing wujude Allah hidup dalam diri kita. Minimal ndek-ndekan paling rendah makrifat itu di situ. Wong sing walaupun sudah makrifate walaupun ndek-ndekan, kalau dirinya itu hatinya sudah tidak bergantung beriman pada selain Allah, maka inilah bisa dikatakan muhsinin. Nek wong wedok muhsinat, ngatan. Wong wedok sing atine ayu, atine bagus, yaiku wong wedok sing gak nyelatuan. Wong wedok sing gak kakean protes. Misali nyun sewu Bu ya. Garwane krana biasa iku ngkei blonjo saminggu iku 1,5 juta. Oke jare. Bu berarti jenengan dikai duit Bu ngono. Lah sakniki ngeten. Kerja sampean satu hari itu 200. Nek dikalekno 200 kali seminggu pinten? Kali 7. 14 nggih. 1.400.000. 400 itu dibuat bapak mbuh beli kopi, beli rokok, apa ngono. Sing 1 juta blek nang jenengan. 1 minggu. Seneng nggih? Alhamdulillah. Biasanya dikasih segitu. Lah kok siji dino suatu hari, oleh karena gawenane rodok sepi, bapak gak jujur, berangkat nggih berangkat kerja, tapi mboten ning kerjaan, sik tolek-tolek. Nggih dibontoti kali ibuke. Nggih berangkat, tapi sing dijujuk ora ono. Tapi cek terkesan koyoke berangkat kerja. Wis sik pados. Lho ngono iku ndelalah kok ya. Mung angsal seminggu ini mek 500. Durung kalong tumbas rokok, tumbas kopi, tinggallah 300. Dek ini dek 300. Kula yakin jenengan kalau sudah hati jenengan iki memang betul-betul kesebut muhsinat, mboten nanten protes. Lho ndi lho Pak, biasae iku 1 juta iki kok meh 300 sing 700 sampean gawe nang ndi? Ayo. Mboten ngoten. Mboten wani takok. Mboten wani protes. Krana ati sampean iki menyaksikan hati jenengan tidak terhadap makhluke garwa riku, tapi melihat hidup dalam garwa, dalam suami. Pun mboten saged protes. Mboten saged. Ngarakno muncul protes itu karena akal. Akal iki mau main, terus akal kedorong ambek nafsu, wis pas tumbuh oleh tutup wis. Ya Allah, pun Bapak Ibu, kesimpulannya adalah kita ada di antara 6 itu yang mana? Jadi rahmat Allah mesti Allah berikan terhadap jenengan,
berarti berupa nur makrifat manakala jenengan masuk di antara 6 orang tersebut. Ingat, anugerah rahmat yang paling mulia di sisi Allah adalah nur makrifat. Allah nyalakan, sebab dengan nur makrifat itu loh hati kita yang asalnya gelap menjadi terang. Lah disinilah Pak Bu letaknya kunci orang-orang yang hidup di dunia ini akhirnya husnul khotimah itu di sini. Sampeyan melihat orang husnul khotimah gampang. Ya ningali waktu ning dunya atine berkarakter apa? Condong nang Allah kah ataukah condong nang selain? Ada di situ. Saya tak berkata sing luweh nemen dimungsuhi ngene. Masih api o salat sampean bantawi no cara dohir gak tahu mudun teko masjid, tapi nek ati sampean tidak bertauhid pada Allah mboten saged sampean kali kula nglunggui pungkasane urip ning donya pati iki husnul nggak bisa, mesti dawuhe suul khotimah. Pandangan Allah bukan pandangan manusia. Coba dilihat di dalam surat Al-An'am ayat 79. Dawuhe ngene. Inni wajjahtu wajhiyah. Ada yang menghadap lilladzi fatoros samawati wal ardo hanifan wama ana minal musyrikin. Pun kita ungkap ini. Sak temene ku hadapkan wajahku terhadap wajah Allah. Sing sifate Allah lilladzi fatara, kang menjadikan menciptakan as-samawati wal ardo, isinya langit dan bumi. Hanifan, olehnya saya menghadap iki. Hanifan iku condong, wis mboten toleh. Nek cara kula niki mencintai si A nggak boleh noleh si B. Niki lho maksudnya hanif, condong. Kalau seperti ini maka wama ana minal musyrikin. Hati jenengan tidak termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah. Pertanyaannya adalah bagi umat Islam, Anda ketika beraktivitas lebih-lebih ibadah murni contohnya sholat, betulkah wajah Anda menghadap wajah Allah? Ataukah menghadap wajah isinya langit dan bumi? Intine waktu sholat atiku condong nanggone urusan dunya makhluk apa nang wajahi Allah? Wis gak usah dijawab lesan Pak, dijawab ning atine dhewe. Bahasa sederhana, cong lengger kuwi waktu sholat iku atimu eling nang ndi? Eling sejatine Allah urip dalam dirimu sing gerakno awakmu apa tah ataukah ingat pada urusan-urusan garwa anak dunya brana? Kula mboten jawab, tapi sampeyan jawab ati dhewe. Saya yakin siapapun kita jikalau belum bertauhid dan mengamalkan pengesaan pada Allah mesti gak kadi insyaallah, walaupun kiai ya ustadz bacaane kitabe luar biasa, Qur'ane fasih kaya apa, wis mesti ketika sholat atine eling babakan langit lan babakan tuh. Babakan langit itu apa? Surga, ganjaran. Apa cak? Nggawa
kebocah korban supaya sik tak gawe tumpaan waktu nguat sirotol. Kebo sampean sesuk nek mencret ya apa? Wis muga-muga diterima lah ngoten nah. Didongakno diterima, tapi ora iso. Kuncine amal diterima innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hati yang condong hanya pada Allah. Lah nek hati condong nang surga, wong surga iku makhluk. Dikatakan makhluk karena yang ada yang menciptakan. Kok madhep sing apa sing diciptakno rugi. Ganjaran samawat. Lah wal ardo bumi iki dunya brono anak bojo niku. Makane Allahu Akbar mesti dobol aku mang dibelanjani mek 300. Halalalala. Masih kiai ya. Wis eling ngajine kono kok. Ayo kono kok ya apa ya keadaane. Kula niki gak ngritik wong liya, tapi asli ngritik ati kula nek wis ngajar utawa nek wis bicara ilmu tauhid itu tidak hanya pitutur kanggo samiin tok, enggak, kanggo dirinya juga saya. Ilmu tauhid lho ya, ngoreksi hatinya masing-masing wis mesti ngadepin dunya, Pak. Beda dengan orang-orang yang hatinya nur makrifat sudah Allah nyalakan. Isine langit lan bumi ki ning ati sampean wis dibuyarno Gusti Allah, sudah dihanguskan. Akhirnya wujud yang tampak adalah Allah. Jadi hati sampean mboten saged nyekseni sampean sing lakoni, mboten saged. Hati sampean nyekseni urip iki sing agawe Allah iki. Mesti ngoten. Makanya disebut inni wajjahtu wajhiya, wajahi Allah. Pundi wajahi Allah? Ya ngajeng sampean iki. Sing iki ya ana njero ya ana njaba. Lho kok iso son ngarepe kuwi ngomong ana dalile ta? Syukur njeplak ae cangkemmu son. Wonten Al-Baqarah ayat 115 sampai tingali fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Wajah Allah itu di depan sampean, ketika sampean menghadap kemana terserah, di depan jenengan ada wajah Allah. Nek cara bahasane para masayih dulu iku ngene Pak Bu, malatastati ru'yatahu wa huwa wujudullah. Wujud Allah itu sesuatu yang tidak bisa kau lihat dengan mata fisikmu. Apa iki? Penghapus. Iki ketok. Bisa disawang mata dohir. Terus mana yang tidak bisa dilihat dengan mata dohir? Nyun sewu. Mabainahu. Ya kiwa tengene niki. Lho, niki nek wis digaon ambek Gusti Allah. Wis gak dionokno, pelotak hilang. Ketok apa iki? Ya niki yang disebut malaisa kamislihi syai'un. Inilah yang tidak bisa kau serupakan dengan sesuatu yang lain. Tinggal ati sampean iku nyambungno ambek iki. Lah olehnya bisa menyambungkan ono wasilahe yaiku zikir. Zikir yang dimaksud ini hanyalah sirul asar. Pun niku tok. Nek zikir jahri siri blegedes. Ngerti blegedes? Mboten saged, iku pendorong mawon. Yang menyambungkan adalah sirul asrar yang muncul dari tauhid la ilaha illa anta. Akhirnya jenengan bisa sampai la ilaha illa ana, artinya makrifat, ketemu Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi urusan-urusan apa yang sudah Allah terangkan di depan tadi itu bentuk rahmat yang paling mulia. Dikatakan mulia di dunia bisa diraih, lebih-lebih di akhirat kekal sifatnya, kekal. Dan ini yang jenengan penting no terlebih dahulu. Lebih-lebih kita umurnya sudah ambu lemah.
Di atas rata-rata 30 ke atas Pak Bu kita itu. Kita sudah terlalu lama hati ini bercinta pada selain Allah. Terlalu lama hati kita sudah berkhianat dari Allah. Terlalu lama hati kita meninggalkan Allah. Terlalu lama kita mencintai atau beriman selain Allah. Sekarang ayo, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul azab. Sebelum datangnya satu kematian, mari kita kembali kepadanya. Makanya wak mudin iku asli nih nalkin sing teko, mboten nalkin mayite. Wa anibu ila rabbikum, sebelum kita mati ayo kita kembali kepada Allah. Nah sing wis ya wis, tinggal penyesalan kalau itu memang salah, tinggal bahagia memang dia itu tidak salah. Pun Bapak Ibu, itulah apa inti daripada rahmat yang dimaksud tadi. Satu hal yang paling penting kita ketahui, anugerah yang termulia, teragung di mata Allah adalah hidupnya hati kepadanya. Nur makrifat itu yang dimaksud, sebab dengan nur makrifat itulah al-kaunu minal mukawwanat, sing menjadikan gelapnya hati kita, makhluk itu, dunia, akan Allah hilangkan, akhirnya menjadi hati yang terang benerang. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Kulo awali ibu dulu, ngeten. Nggih niki wau sampun ditambah salon situngkas, cek ning ruangan niki penak ngoten. Cek mboten mriku tok. Monggo ibu dulu, nanti setelah ibu kita bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, matur suwun sangat. Pertama-tama ini mengenai kholwat. Sebelumnya saya menghaturkan terima kasih yang mana pada tanggal 10 Ramadan saya diperjalankan untuk bisa nderek baiat di Pondok Pesantren Jaya Baru. Di sini saya mau matur tentang beberapa yang saya alami, dan kemudian nanti ending akhirnya dari pengalaman-pengalaman ini mengenai kholwat saya itu nanti lebih kurangnya dalam perjalanan untuk bertemu Allah nanti bisa lebih dipernahaken makaten. Saya pernah mengalami dalam kholwat, saya menyendiri itu ada pada titik tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa. Pada titik itu saya juga tidak menemukan apa-apa, yang ada cuma ketenangan. Meskipun itu hanya beberapa saat, tidak lama, tapi terus tersadar. Saya dalam perjalanan itu, kehidupan keseharian itu memang saya merasa kayak berdarah-darah seperti itu perjalanannya, karena dalam kholwat saya tidak bisa hanya berdiam terus
zikir dengan berdiam tidak bisa, karena saya mempunyai aktivitas yang mana apalagi waktu Ramadan itu aktivitas saya benar-benar full. Saya tidur paling 1 jam. Itu udah lama. Karena saya aktivitas di pasar, saya kan dagang makanan. Kalau lebaran memang ya baru rame-ramenya seperti itu, dan saya tidak bisa meninggalkan. Saya pulang dari pasar itu kadang 2:30, jam 3, terus habis gitu pulang, nyuci, mandi, sholat taraweh, udah rombongan itu taraweh. Habis gitu saya tetap berusaha untuk berdiam seperti yang Gusan arahkan, yaitu zikir semampu saya. Habis itu saya istirahat sebentar, itu setelah subuh saya istirahat sebentar, habis itu aktivitas lagi. Di situ yang saya alami nggih Gus, waktu malam takbir itu benar-benar saya shock sekali dengan aktivitas saya yang berusaha untuk bisa menjaga hati. Saya diperlihatkan sebuah momen yang membuat saya tahan-tahan, terus akhirnya saya nggak kuat, saya sakit. Jadi saya melihat takbir itu pakai sound yang kayak gitu, terus dia itu bawa minuman itu sambil takbir. Itu sing mungkin kotori hati saya nggih dalam melihat seperti itu. Saya berusaha untuk ini apa ya, ini pengalaman apa ini. Pada akhirnya seperti itu. Saya itu selang sehari sakit. Semalam saya nggak bangun karena capek juga dan terngiang terus. Kemudian berikutnya untuk hari-hari saya, memang saya tetap harus aktivitas ya Gus. Saya mencari hal-hal yang sekiranya memang saya bisa tenang itu di mana. Saya lebih jadi setiap jam 2, antara jam 2 kadang juga jam 3 gitu saya keluar. Habis gitu saya menemukan titik begini Gus. Saya baru tadi itu tahu-tahu melihat kayak apa nggih, kayak cahaya. Itu ada 4 penjuru. Pertama itu ada di depan saya, terus di sebelah sini, terus yang terakhir mau subuh itu terus ini menghilang ke atas, hilang seperti itu. Dan itu saya tidak tahu itu isyarah atau apa, dan saya takutnya gini, nanti saya jadi ketergantungan, apa ternyata jadi menuhankan seperti itu. Itu ada rasa ketakutan seperti itu. Nah itu dalam saya nyuwun dipernahke dari semua pengalaman-pengalaman apa yang bisa menjadikan saya itu lebih lagi untuk itu bukan lagi. Nggih, apa yang harus saya lakukan untuk selanjutnya? Tangan nggih. Nggih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui bagi seluruh salik ketika ditugaskan untuk suluk atau khalwat. Pertama, Allah tidak akan memberatkan hambanya di luar batas kemampuan. Ada ayat yang mengatakan hal yang seperti itu. Artinya apa? Atine salik niku macem-macem. Ada yang hatinya kuat ngadepi pertentangan nafsu, ada yang setengah kuat, bahkan ada yang tidak kuat. Ibarat hijab atine si salik satu dengan yang lain itu enggak sama. Ada yang tebal, ada hanya tebal, setengah tebal, ada yang tipis, dan ini enggak sama.
Ini diisarahno Allah di dalam surat An-Nisa ayat 99. Di situ Allah katakan hati ini salik iku satu dengan yang lain nggak sama. Ada kelompok, ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Mampu melawan nafsu, ada yang belum mampu karena kuwate liarnya nafsu. Wes, itu satu. Nomor dua, yang perlu salik ketahui adalah ketika proses suluk perjalanan dalam rangka bertemu Allah, ngapunten ingkang kathah, seberat apapun rahmat yang sudah Allah siapkan untuk kita raih Nur Makrifat, tahu ya? Jangan pernah sisalik ngalami kata putus asa. Bisa jadi Pak Bu, kita dihadapkan aktivitas yang zamah, aktivitas yang tidak ada hentinya, seperti Ibu tadi dan lain sebagainya, nang pasar dan lain sebagainya, ngadepi persoalan langsung, berinteraksi dengan urusan dunia. Itu berat. Tapi tetap walatai asu fi roikhillah. Janganlah kau berputus asa dalam rangka menyongsong dan mendapatkan rahmat Allah. Jangan. Makanya mengapa saya sering katakan, ibu bapak, zikir niki berat. Disuruh terus ingat Allah setiap detik itu berat. Disuruh sadar kalau semua ini datangnya dari Allah itu berat. Sehingga saya sering katakan bab masalah dzikir sirul asrar dan dzikir sir ini selalu ada di setiap konten. Artinya seberat apapun tetap sak mampu jenengan ngejo italine Allah itu tadi. Lah, perkara sisalik diperlihatkan dan tidak diperlihatkan dalam kejadian di alam mukasafah, iku sisalik wajib, tidak penting. Sing penting sisalik itu hanya satu, piye amrin nur makrifat iku menyala. Tanda ini menyala, salah satu di antara yang tadi saya katakan, tatmainnul qulub, ati iki ayem. Ya gak ketok apa-apa, aku mau mung kosong kabeh, ora ana sapa-sapa. Terus atiku kok dadi ayem. Lho wis tandha. Kalau kita katakan terjemahan atau definisi daripada ma'rifat itu gini, fanae sakliyane Allah nyotone wujude Allah niku ma'rifat. Berarti yang bisa melihat Allah sendiri ngoten lho niku. Bukan yang arane makhluk jiwa roh tadi yang masih disebut makhluk bisa melihat Allah, mboten saged. Bagaimana mungkin perkara yang tidak ada sifat aslinya bisa melihat perkara yang ada aslinya? Yo ora iso. Yang bisa melihat sejatinya yang wujud adalah yang wujud sendiri, yaitu lu makrifat. Makanya disebut ilmu tauhid iku pengertiane ilmu sing kanggo mengesakan Allah yang ada, hanya Allah yang berkehendak, hanya Allah yang melihat, hanya Allah yang mendengar, yang berucap dan lain sebagainya. Artinya apa? Kalau di hati iku muncul akune Allah, terasa Allahnya yang segalanya, berarti itu makrifat. Urusan antenge ati makrifat durasine berapa menit, berapa detik, berapa jam, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun,
Itu mah urusan Allah. Mengapa gue pikirin? Kewajiban kita sebagai salik itu netepi hae Allah. Apa hae Allah? Jenengan fa'budu hadza siratum mustaqim. Menyembah, artinya menyembah nyawiji. Nilai dalam keadaan aktivitas, keadaan apapun wajib nyawiji. Itu yang harus kita lakukan, karena itu hak-haknya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ora diperintah apa-apa Pak Bu, jenengan kali kula niki cuman mungkin nyembah mek ngoten tok. Dados Bu, pengalaman apa yang jenengan alami tadi pertama terkait tidak kelihatan apa-apa tapi hati jenjem damai, itu salah satu buah dari nur ma'rifat. Terus jenengan melihat seseorang kuwi mau kok ya ning ndukur ya ono minuman dan lain sebagainya, itu duweni maksud bahwasanya kita manusia pasti dalam hati ada kesalahan, sehingga Allah menurunkan surah Al-Ahzab 42, fasabbihuhu bukratan wa asila. Sucikan terus baik siang maupun malam dengan cara berzikir. Inggih. Nggih, Ibu tasik wonten. Mengenai yang cahaya tadi, cahaya tadi. Oh iya ya. Gini, cahaya itu masih kelebu makhluk, ya. Bisa jadi nafsiyah, amarah, lawamah, mutmainnah. Nek miturut petunjuk di dalam ilmu tauhid, janganlah kau melihat menyaksikan cahayanya, tapi lihatlah di dalam cahaya itu siapa. Jawabannya hanyalah Allah. Mekaten pun niku memang prosesnya suluk, kadang-kadang diperlihatkan hal seperti itu. Nggih. Mungkin masih ada yang lain? Ibu dulu cukup? Kalau nggak ada kita geser ke Bapak. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderenge nyuwun ngapunten Gus, niki sekedar konfirmasi. Jadi sekali lagi, kalau nanti apa yang saya sampaikan kurang toto, saya mohon maaf Gus. Jadi sebagaimana kami pengurus dapat informasi, yang mana kalau dalam bahasa intelijen itu informasinya A1 Gus. Begini Gus, untuk kegiatan Gus nantinya di Jogja untuk bulan depan, menurut informasi kan tanggal 15 Juni, kalau nggak salah itu malam 1 Suro, kalau nggak salah itu Gus. Nah, kenapa ini saya tanyakan? Karena nanti untuk panitia mempersiapkan tempatnya juga untuk Sherlock dan sebagainya, juga untuk nanti mungkin kebutuhan untuk jamaah yang lain untuk live streamingnya Gus. Jadi mekaten Gus, apakah Tanggal itu betul? Tanggal 15 Juni. 15 Juni Jogja. Nggih leres. Oh nggih. Cuman alamati dereng. Nggih, mangke makane niki kula konfirmasi rumiyin mangke saged sebelum acara sehari sebelumnya mungkin bisa kami sampaikan ke Gus. Nggih. Untuk jadwalnya dengan Sherlocknya Gus. Nggih. Nggih. Makaten Gus, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Gus. Ngapunten badhe nyuwun pirsa.
Ini berkaitan dengan bulan Dzulhijjah, di mana ada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa sohibul kurban itu dilarang motong kuku dan rambut. Ini di sini di masyarakat itu ada beberapa pendapat yang mengatakan yang dimaksud dengan rambut itu adalah binatang kurban. Sementara ada satu lagi yang berpendapat yang dimaksud memotong kuku dan rambut itu untuk sohibul kurban, bukan binatang kurbannya. Sementara ada hadis juga yang mengatakan atau harus satrul iman, bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Itu penjelasannya bagaimana dan hikmah apa yang bisa kita ambil dari larangan memotong kuku tersebut. Gus matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap wahyu Allah yang kita sebut Al-Qur'anul Karim, dan setiap hadis Rasulullah as-sunnah, ini pasti tidak hanya punya arti secara dohir, akan tetapi ia juga punya arti secara batin. Tidak hanya bertafsir muhakamah, tapi juga bertafsir mutasabihat. Tidak hanya bertafsir secara syariah jasmani saja, akan tetapi juga punya arti batiniahnya. Perlu diketahui, jikalau kita tenggelam di dalam tafsir muhakamah, mesti khilaf. Jangan heran, mesti khilaf. Khilaf ini beda pendapat. Madhab ini, madhab itu sudah biasa. Niku beda pendapat, niku sudah biasa. Bahkan contoh hadis yang menjelaskan tentang masalah kuku ahli korban tadi, atau ada yang mengatakan kukunya yang dikorbankan, pun biasa. Pandangan dohir ini pun biasa. Oh, iki ono napa niki namine anggur, iki jeruk, iki jajan apa liyane apel. Biasa, macam-macam banyak. Nama itu pun biasa. Tapi perlu diketahui, kalau jenengan memandang dan menyaksikan batiniah mung tunggal situ, tidak akan pernah selisih. Zaman Rasul siapapun, Nabi siapapun, ketika nompori salah batiniah yang disebut tauhidiyah, fungsinya cuma sitok, mboten enten khilaf. Apa? Ani'budullaha wastanibut tauhid. Nek sitok niku tok. Seksine ati, mandenge ati, hanya mung dateng kesan mawon. Urusan namine pangeran monggo, urusan Allah Sang Yang Widi, Sang Yang Dumadi, Sang Yang Sekerta, Sang Yang Tunggal, terserah nami mawon. Boleh jenengan iki mengatakan ini anggur, oke, di Indonesia. Di Inggris napa namine? Beda toh? Beda. Di Arab juga beda. Beda-beda nama, mboten masalah. Boleh panjenengan iku mengikuti makalah. Maksud kukune ahli sing kurban, monggo. Ikut kukune sing dikorban, monggo. Tapi jenengan kedah ngertos
sejatine makna batine iku napa. Bahasa Quran surat Al-Hajj, yang dimaksud secara syariat korban iku mbeleh unta, mbeleh wedhus, mbeleh sapi, mbeleh kebo. Mboten dijelasno mbeleh dara, mboten. Mbeleh pitik secara mufakat ya mboten. Tapi maksudnya iku asline mbeleh sifat-sifat sing angkara murka ning jero dada. Iki makna batine. Lah sekarang makna batine sing gak oleh nyukur rambut utawa nyukur apa iki? Medhoti kuku iku ya apa sih maksudnya? Kuku ambek rambut iku napa maksudnya? Pun Pak Bu, nyun sewu. Salah satu di antara anggota tubuh tatkala jenengan potong mesti muncul maneh adalah termasuk kuku dan rambut. Nek umpama tangan sampean pedhot, cukul mboten? Driji, sikil diamputase, amputase namanya. Amputasi, wong kula SD mboten nanti lulus ya. Dadi ya mboten saged cukul. Artine napa sih kuku dengan rambut niku cara batine ae ngeten. Kok dilarang? Ngapunten. Ati sampean kalau kegolong ahli dzikir lho ya, dilarang untuk melupakan Allah. Tapi andai kata terlupakan, Allah akan menarik lagi hati sampean untuk bisa terus nek wong wis ngerti dzikir sirul asrar mboten saged lali terus, mboten saged gak sadar, mboten saged. Kecuali lho Pak, zaman kita dulu yang belum mengenal tauhid, belum mengamalkan dzikir, tiap saat dan waktu selalu lalai pada Allah. Ayo ngomong enggak, sing ngalim Qur'ane, ngalim kitabe tak taboki ya Mbak. Tetap niki hukum ketetapan Allah memang begitu. Ngapunten ingkang kathah. Inilah perbedaan antara hati yang sebagai ahli dzikir dengan hati yang sebagai ahli ghaflah, lalai pada Allah. Sampai Allah bersumpah dalam surat Al-Asr, wal asri, demi masa, waktu, masa iku waktu. Allah bersumpah, innal insana, sak temene akeh atine wong menungso niki iku lafi khusrin, ing dalem kerugian besar. Apa? Selalu lalai. Jangankan lesan ngucap Allah Allah, ati ngucap Allah Allah, gak lalio, gak sadaro ati, mboten sadar. Jangankan itu, jenengan sholat pun sih tetap nggak bisa. Karena apa? Tutup penghalang hati kita masih ada. Kepada Allah kita terhalang. Makanya kau nyadari kalau sholat iki wae Allah mboten saged. Lakune Allah iki duduk lakuku sumbere muncul, mboten saged. Malah justru kita adalah ngaku. Gini ki golongan yang ngomong merugi. Tapi ayatnya illal ladina amanu wa amilus sholihah wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kecuali berarti orang yang tidak merugi. Siapa mereka? Amanu, orang yang sudah ngimani kalau semua ini sumber dari Allah, wa amilus sholihah, dan imannya menjadi ihsan, dijalankan. Akhirnya rasa sing muncul di dalam dada kita bukan aku nih makhluk sumber, akan tetapi sumbernya akunya Allah. Wa tawasau bil haq, orang ya seperti ini Pak,
sering-sering saling menasehati tentang kebenaran ini. Engko nek ana sing bantah, biasanya wangi diem. Gak kena dilingno ya wis diem ae. Tapi nek wis kadung ngomong kae jam 12 tutuk subuh betah. Gak kerasa betah karena hatinya itu ditarik Allah condong. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah berserta kita. Ngoten. Wa tawasau bisabr, dan saling mengingatkan tentang kesabaran. Inilah orang yang tidak rugi. Jadi Bapak Ibu, maksud daripada tidak boleh memotong anggota tersebut, nggak bisa sampai iki mau ngelalekne Allah. Tapi jikalau tetap kepotong, artinya tetap lalai, suatu saat pasti jenengan ditarik lagi. Dadi mboten saged putus. Sik cukul maneh, bahkan nek dijarno gondrong rambut niki Pak. Makanya kula ame tingali selebore pun anyar niki. Dik wingi ruwe-ruwe sakniki praktis ngaten. Nggih nek dijarne nggih cukul maneh. Begitu seterusnya. Terus lagi tentang nadhofah. Kebersihan itu sebagian daripada iman. An-nadhofatu minal iman. Maksudnya kebersihan yang dimaksud itu bukan secara syariat saja, tapi secara batiniah, hakikat apa? Kebersihane ati sangka dene penghalangi ati iki nek dibersihno, inilah iman akan menjadi ihsan. Mekaten. Nggih Pak, monggo tasih wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun pangapunten Gus badhe nyun pirsa. Apakah ada utusan Allah yang diberi tugas untuk mencabut keakuan hamba sebagaimana malaikat Israil sebagai pencabut nyawa? Namung ngoten Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bahasanya utusan Allah kengken nyabut niku syariate, yang membersihkan syariate, tapi hakikate sedaya niku Gusti Allah. Ngeten. Apakah ada? Ada. Bisa dilihat keterangan ini dari sebuah makalah dari Syekh Ibnu Athaillah di dalam pasal 11 kalau nggak salah, menjelaskan tentang menjabut keakuan hamba, ingsune hamba. Jikalau dalam hatimu menginginkan nur makrifat itu menyala dan atau keakuan hamba itu tidak ada, saran beliau Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam niku ngeten, idfin wujudaka fi ardil humul, pendemen wujud sirohe salik fi ardil humul, di dalam bumi kesunyian. Aduh, bumi kesunyian. Maka nih matan kitab Hikam niku perlu kami sarah dengan bahasa yang belak-belakan. Bahasane fi ardil humul, bumi kesunyian. Iki wong bingung. Ana bumi kesunyian. Ternyata ngeten Pak Bu. Bumi kesunyian itu bumi ketiadaan. Artinya wujud sampean iku lebokno ning ngalam sing hakikate ora ana. Sebab wujudakan iki sipate makhluk.
Lah sifatnya makhluk tidak punya hak wujud. Lo di mana bumi kesunyian iku? Pun diproses gini. Jenengan wajib hati iki terus menerus memfungsikan zikir kesadaran. Hati sampean kan sudah punya dasar dari ilmu tauhid bahwasanya makhluk siapapun itu sifatnya itu tidak wujud. Kaya wujud sebabnya asalnya tidak wujud diwujudkan oleh yang wujud. Jadi kaya wujud tapi ora wujud. Bukti ini la haula wala quwata illa billah. Qur'ani wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sudah beres. Ketika hati itu sudah nyadari kalau kita itu tidak bisa apa-apa alias tidak punya sifat wujud, sifat kudrat iradah, ilmu hayat sama basar kalam, baru Pak ini disebut mendem jero atau mengubur keakuan kita sebagai makhluk. Nek wis dipendem maka muncullah al-haq, kebenaran. Apa? Kewujud yang sejati akan muncul. Siapa? Allah. Laksana ngeten. Pak Tani lho Pak ya. Napa nek nandur kacang dilebokno nang nggone lemah. Gitu. Dilebokno nang lemah. Nikilah bumi ketiadaan. Nanti terbukti ketiadaannya biji yang jenengan tanam. Di saat itu bebarengan munculnya wit. Nek wite wis muncul, sampean goleki sing sampean tandur malah gak ono. Gak ada. Lah terus sapa? Wit iki sapa? Siapa wit iki? Tadi aku nanam tak goleki enggak ada. Terus siapa? Pohonnya itu siapa? Itulah wujudnya Nur Muhammad di saat di dalam biji kacang. Sebelum jenengan tanam enggak kelihatan. Wujud batine Allah tidak kelihatan yang disebut Nur Muhammad. Wujudnya Allah tidak akan nyata dari dalam dirimu manakala keakuanmu itu masih ada. Lah terus ya kudu ditenggelamno, dipendem, dilebokno njero lemah. Terus dalam waktu yang sudah Allah tentukan mesti nyata wujudnya urip sing gak bisa dilihat mata tadi. Nur Muhammad. Artinya ketika si Salik iku solo membawa dzikir sirul asrar, nanti ada waktu yang sudah ditentukan nyatane wujudnya Allah ketika si Salik ngalami alam fana, alam di mana ketiadaan seluruh selain Allah dalam dirinya termasuk si Salik tadi. Ketika itu terjadi maka nyatalah wujudnya Allah itu dalam pandangan mata hati sampean. Lah terus proses sampean solo itulah Gusti Allah akan menurunkan utusannya yang namanya warid. Dalam bahasa kitab hikam namanya warid. Siapa? Warid itu malaikat yang tidak pernah disebut dalam syariat. Tugasnya cuma satu, apa? Mengusir penjajah hati yang disebut nafsu. Sing nafsu itu keakuan diri diusir.
Jikalau warid itu masuk di dalam hati seseorang, maka siap-siaplah nafsu itu akan diusir, diperangi, diusir. Wajahidu fisabilihi, niki maksudnya, diperangi. Minggat, keluar dari jagati hati. Sudah. Ketika saat keakuan diri sudah tenggelam di dalam bumi humul, bumi kefanaan, ibaratnya kacang itu sudah ditanam. Waktu yang sudah ditentukan itu datang, wujud nyatane pohon. Iku adalah Nur Muhammad. Wujud nyatane Allah dalam diri sampean urip mau. Sing asale dari nun fa sin, nafsu diri ingsun, hamba akhirnya dadi ingsun Allah. Udah. Kalau sudah nyata pohonnya, sudah nyata wujudnya Allah, sampean golek imane. Ada yang tersisa. Tanyakan lagi. Di dalam bumi humul mau, adakah biji? Ketika waktu sudah ditentukan, datang. Ternyata bijinya tidak satu. Banyak dan bijinya seluruhnya kemaksum, kerekso, terjaga, dijaga secara lahir kulit, sehingga setiap kacang di dalam tanah mesti ada kulitnya. Artinya apa, Pak? Jenengan kalau sudah mengetahui atau diletakkan Allah, sudah bisa menyaksikan wujud Allah batin, mesti akan sampai pada wujud Allah zahir. Kalau bisa kami simpulkan, puncak dari segala perjalanan ma'rifatullah adalah sempurnonim syariat. Maksudnya sempurnonim syariat, sing asale dulu syariat sampean ini tidak berhakikat. Lah sekarang syariat sampean mesti berhakikat. Jadi syariat sampean monggo wong liya disebut syariat, tapi monggo jenengan iku sudah hakikat. Ibaratnya orang lain mengatakan ini alam dunia, tapi jenengan sudah di alam akhirat. Iki makhluk, semua wujudnya makhluk bagi jenengan sudah tidak berlaku. Semua adalah wujudnya Allah. Son, aku tambah bingung son, ngaji sampai awakmu ngono. Wis nek bingung lungono tok ae. Engko lak dipahamno Gusti Allah piyambak. Gak usah bingung sampean, gak usah khawatir. Semua ada waktunya, ya. Ada waktunya. Jadi cara syariat ada, Pak. Utusannya Allah namanya warid, malaikat itu yang memang khusus diperintahkan Allah masuk ning jagate atinya salik untuk membersihkan seluruh kotoran-kotoran hati. Ibaratnya nyun sewu, negara iki ana sang penjajah. Isoke penjajah ngalih, wajib ada utusan yang masuk yang bisa mengalahkan terhadap penjajah. Wis niki wajib perang dulu, perlawanan, pertempuran seperti orang Indonesia dengan orang luar negeri yang jajah nih loh. Perang di gak ujuk-ujuk merdeka. Salah satu di antara negara sak dunia merdekanya itu dengan tangan sendiri adalah Indonesia. Nggih. Lainnya apa? Dapat hadiah. Akhirnya nggak ana upeti. Hadiah upeti terus niku namanya berserikat. Indonesia salah satunya. Dia merdeka berdiri sendiri.
Nggih asli wong Nusantara, Pak. Mboten enten campur tangan orang-orang lain. Atau bangsa-bangsa yang mengatakan bangsa apa lah, bangsa Kures, bangsa apa, mboten. Asli adalah penduduk Nusantara. Nek Jawa ya Jawa, nek Madura ya Madura, nek apa namanya Dayak ya Dayak, Bugis ya Bugis. Asli penduduk Indonesia. Sebab seluruh wilayah kepulauan Indonesia dulu itu terjajah. Nek ana sing ngaku-ngaku, "Oh iki kakekku teko luar negeri." Niku jenenge Entut Berut. Ngono lah. Sejarah asline nggih dugi kakek-kakek sampean ahli pejuang. Ahli tempur. Sejarah itu mboten saged dihilangkan. Makanya sejarah keberadaan manusia itu sampai tidak bisa dihilangkan manakala sudah mengenal tauhid. Baru mboten saged digoyah teng mriku. Nggih, tasik wonten Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pemanggihan malih berkaitan dengan pengalaman pribadi. Saya sudah yang dikatakan Gus Mason sholat diawali dengan niat dan wudhu sholat, tapi kadang-kadang itu lupa rokaat, karena lupa dan nggak paham diulang supaya kita tahu rokaatnya benar. Misalkan duhur, tetapi di sana saya melihat itu ada ego yang dalam pengertian saya sesuai ngaji tauhid bahwa ego ini adalah aku. Nah di sini saya di pikiran itu masih berkecamuk, kok bisa seperti itu. Akhirnya saya melakukan melakukan meditasi. Meditasi ini dengan sadar nafas, kesadaran bahwa nafas itu adalah hidup, urip. Nah dari situ saya merasakan adanya ketenangan hati. Nah dari situ maka ego lama terkikis. Nah, pada saat saya mendengar dan melihat pengajian dari Gus Muklason beberapa waktu yang lalu sampai dengan sekarang, itu bahwa untuk ngaji tauhid ternyata masih ada sambungan yang saya lakukan tadi. Sampai-sampai saya ingat apa yang disampaikan oleh Gus Muklason bahwa ketiadaan. Jadi saya merasa bahwa kalau ketiadaan dari raga, terus kemudian makhluk yang lain, itu seolah-olah saya langsung bisa terbang. Lah terbang ini saya tidak ingat apa-apa. Tapi waktunya sangat singkat. Habis itu terus saya membuka mata, selesai. Nah, mungkin pertanyaan pertama adalah kiat-kiat seperti apa supaya saya selalu istiqomah. Yang kedua, bahwa ikut pengajian dari ngaji tauhid
itu rasanya yang dulu-dulu saya melakukan berdoa untuk diri saya, untuk keluarga, terus teman-teman, kerabat. Tetapi rasanya itu ego saya keluar, Gus. Nah, begitu saya melakukan pengajian tauhid ini dan zikir kesadaran itu, saya rasanya sekarang ini tidak pernah berdoa. Rasanya kok saya malu dengan berdoa tadi egonya. Nah, mungkin perlu pencerahan dari itu aja, Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ego iku cara bahasa Qur'ane nun faksin. Ya ayyatuhan nafsu al-mutmainnah. Perintahe nafsu iku irji'i ila rabbiki, kedah lekas kembali kepada Allah atau Tuhannya. Niku nek diselidiki arek pondok, nafsu iku berarti wedok nggih. Lah niku ila rabbiki, nek rabbika lanang, rabbiki wedok. Wis mboten tutuk. Sampeyan pikir nahwu ya napa mboten tutuk. Mosok nafsu iku wedok. Bisane tutuk sampeyan pikir dengan hukum hakikat. Pun ego ikulah Pak. Dalam diri manusia muncul dua ego. Ingsun basane wong Jawa. Keakuan ingsun itu ada dua, rohibin kali zahidin. Rohibin iku ingsunnya makhluk, keakuan kita sebagai makhluk. Tatkala jagate ati iki didominasi ego sing dimaksud kemakhlukan. Udahlah, ini yang ku maksud, hati yang mati, hati yang tandus, ruh yang jauh dari Allah, hati yang gelap, dan seterusnya. Posisi seperti ini kita alami mulai saat kita itu mengenal masa balik. Mulai sampai entah berpuluh tahun kita semuanya nggak sama. Barometernya adalah sejauh mana Anda sudah mengenal dzikir. Dzikir yang kumaksud di sini adalah dzikir yang menjadikan hati jenengan itu terlepas dari ego yang pertama tadi. Ini Allah katakan di dalam surah Al-Ahzab 41. Allah sudah merintahkan, wahai orang-orang yang beriman, uzkurullaha, niki perintah. Uzkuru ilingo sira kabeh Allah ing Allah. Udah perintah. Tapi perintah niki dikoyiti atau ditaukiti, dikuati dengan kalimat berikutnya, dikron, dengan ingat yang sebenar-benarnya ingat. Mana sebenar-benarnya ingat? Jawaban saya adalah Sidratul Muntaha, kesadaran penuh hatimu bahwasanya itu bukan lakumu, ingsun hamba, bukan. Kamu harus sadar ingsun hambamu itu plek wayang kulit. Bu, sing dawuh niku wayange apa dalange to? Dalange. Sing diobah iku dalange apa wayange to, Bu?
Apa bedane obaya ambek ucapan? Nek cara dohir, wah gak iso iku ngomong wayang luwih paham aku iku dalang masalahnya wayangi gak kecap. Pun saged. Nek obah, ayo nek obah, krono ketinggal obah iku mangkoyoki wayang. Sederhana nih gini, obahi wayang iku sing duwe obah, sing ngobahno Gusti. Terus lantas ngene iki aja kok akoni, aku iki sobah sebab diobahno Allah. Niki kita seiman tapi belum ihsan. Nek wis ihsan, dawuh ya apa? Obahku Allah. Obah dalang iku. Ora percaya. Oke, kula tak ngadeg. Kula niki nggawa ayang-ayang. Niki lho wayang kulit. Nek kula mboten mlaku ngetan, wayange cenguk-cenguk kulon apa melo ngetan. Nek jenengan iku nyawang wayangi, nyawang ayang-ayangi, jelas duweni sifat obah atau sifat berger. Tapi nek jenengan nyawang kula mboten bakal nyawang wayang sing duwe obah. Oh, sing obah iku klasone. Ngoten. Saged ditampi nggih. Kiat-kiat kaifiyah untuk hati selalu condong nang akune Allah iku bagaimana? Alias aku hamba gak gampang muncul. Jawab kula kanthi cekak sampean tilem. Nek sampean tilem gak eling apa? Artinya apa? Ngeten. Tidurkanlah keakuanmu sebagai hamba. Cara menidurkan faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Dzikir tali sing wis sampean pegang niki sing yang sudah diizinkan Allah bergemuruh dalam hati, jangan kau lepas. Makanya bahasanya habis dzikron kathiron saukeh-ukeh. Niku kiat-kiat untuk hati selalu sadar semuanya Allah hanya di situ. Tapi perlu diingat, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratun bisu. Walaupun ego keakuan hamba dalam diri sampean yang disebut nafsu iku wis sampean jinakno, jangan dianggap dia tidak akan menusuk Anda dari belakang. Boten, mesti mencari celah bagaimana hati lalai atau enggak sadar bahwasanya semua datangnya dari Allah. Ini enggak diucap loh Pak ya, Bu, tapi dirasa. Hanya satu pertolongan Allah, rahmatnya, Anda akan selalu dijaga. Allah akan menjaga lewat rahmatnya terhadap hati jenengan. Udhkuru fadhkuruni adzkurkum. Nek jenengan kali kula selalu ingat pada Allah, maka Allah adzkurkum, aku akan ingat selalu padamu. Gini gua direksa. Pun satu. Nomor dua tentang masalah doa. Kula niki wis aras-arasen donga isin aku. Malah justru egone keakuan hamba muncul. Lah terus bagaimana kula niki yang benar posisiku dalam rangka kula niki ning Allah iki piye? Ngene, Mak. Ada masa di mana jenengan iki mengatakan jaluk doa iku wajib ketika saat jenengan belum mengenal tauhid. Selalu minta-minta, selalu. Engko nek wis dikasih ingin lebih maneh. Dikai 50 pingin 100 kei 200.
200 njaluk telung 400 dan seterusnya pun hatta zurtumul maqabir. Karakter hati orang yang tidak mengenal tauhid sama mati pun seperti itu. Kedua, ada saat-saat hati ini malu minta pada Allah. Di saat kapan? Di saat jenengan mengenal Allah. Mengenal Allah. Isinya jenengan iku mung sendika dawuh. Iku namanya takzim. Selalu mengedepankan akhlak ilahiyah. Takzim iku apa? Ikhlas dan ridho. Ikhlas berarti tidak ngaku-ngaku dirinya yang melakukan. Ridho berarti apa yang Allah berikan ketetapan itu jenengan gak ada kata-kata protes. Gini ku, ada saat dimana jenengan iki lahir batin ngalami seperti ini memang. Kalau boleh saya katakan, posisi jenengan yang seperti ini karena jenengan sudah dikenalkan Allah terhadap Allah, sehingga tondone ati sampean selalu hadir Allah dalam diri jenengan, selalu hadir niki, sehingga dengan begitu jenengan tidak mudah hati ini akan kehilangan kebahagiaan, gak mudah. Bapak Ibu, kalau jenengan nanti akan disempurnakan Allah, itu tadi yang katakan puncak makrifat adalah sempurnane syariat. Artinya apa? Syariat itu apa sih? Laku dohir semuanya itu disebut syariat. Bukan hanya syariat apa yang dikatakan orang syariat pada umumnya mboten. Dahar iki syariat. Ngunjuk ya syariat, ngaji walaupun ilmu tauhid iki tetap syariat. Syariat iki disebut syariat. Lah disebut hakikat iku ya apa? Ya hati sampean sudah ini wajah tuaj. Iya. Wis, yang ngeten lho Pak. Plek. Wis. Mesti ketemu. Ngeten iki. Tapi nek sampean balik ora iso ketemu. Ora iso ketemu. Tapi nek ngenten plek ketemu. Ini ki namanya ahad. Wis gak ono kiwa, gak ono tangan. Tunggal. Disebut garwa. Garwa. Bisa ngomong istri, bisa ngomong suami. Tapi kalau sudah berbicara garwa, tunggal wis. Ojo nyebut istri, ojo nyebut kalau sudah garwa. Nama Asmaul Husna Allah yang jumlahnya 99 di awal Quran itu, mulai Ar-Rahman Ar-Rahim sampai As-Sabur, itu bisa disebut sifat, itu akan gagal, hilang tatkala sudah masuk di Ismul Jalalah. Mana Ismul Jalalahnya? Allah. Berarti di dalam Allah ibarat wadah, di dalamnya ada Ar-Rahman Ar-Rahim dan As-Sabur. Kalau sudah mengatakan Allah, yo Ar-Rahman, yo Ar-Rahim, seluruhnya. Nah, disinilah Pak, nanti jenengan kalau sudah ahad teng mriku niku jenengan kali kula niki dihadapno makom mana? Kalau makom khawasul khawas, sampai oleh karena diletakkan Allah sifat papat, sidik fatonah tablek amanah, maka lahire syariate sampai koyo indungo miturut pandangan orang lain. Ning hati sampean mboten donga niki. Wujud ijabahe
Sebab napa? Ijabah iku datangnya lebih dahulu daripada doa. Doa lah sik sak niki. Lah ijabah sing biyen wis ditulis di zaman azali. Sehingga iki dunya monggo wong liya, monggo jenengan akhirat. Iki doa monggo wong liya sebabe isine Allahumma. Tapi ning dada sampean wis gak dadi doa, ijabahnya, realisasinya. Beda dengan kita yang belum mengenal tauhid. Kok gak aku ndonga? Kok gak aku ikhtiar? Gak mungkin hasil. Padahal wujudnya hasil itu wis kecatat. Aku takok antara donga ambek hasilnya maksud sing wis kecatat, tekone luwih endi? Disike. Datangnya lebih mana? Ya jelas lebih dahulu mana? Apa mungkin perkara sing anyar dadekno sebab tekone sing lawas? Gak mungkin. Wis ngene, anak ambek bapak, apa mungkin anak dijadikan alasan sebabnya adane bapak? Halo, mboten mungkin. Justru anane bapak nyebabno tekone anak. Sing lawas ikulah sing dadekno sebab anane sing anyar. Oleh karena sebab kita mengatakan anyar iki wujud, maka kita tidak akan pernah tahu sejatinya sing lawas. Akhirnya ketutuplah diri kita dengan perkara sing anyar, mengatakan iku wujud, sehingga wujudnya sing lawas gaib bagi kita. Sing wujud ya awak dhewe ya makhluk kabeh iki. Wujude Gusti Allah iku gaib. Suk nang akhirat bakal iso nyawang, nek ning dunya iso. Nggih pun imane wong niku dhewe. Pun kersane. Mun nek dibuka lak jawab ini. Oh bener ya, omongane arek gendeng biyen. Engko akhirnya ngoten. Jadi ngalir mawon Pak, masalah jenengan iki ditetepno Allah malu untuk berdoa karena jenengan sudah dikenalkan Allah. Nek dihitung-hitung lah ya napas iki gak dikongkon bayar gratis. Kok aku katen jauh maneh liyane, malu. Lagian setiap saat dan waktu Allah melayani jenengan, turu diturokno, bangun dibangunkan, mata ketip lho diketipno, dan seterusnya. Boten saged jenengan kali kula niki beralasan untuk mengatakan itu datangnya selain dari Allah. Sebetulnya nggak bisa. Berhubung kita tidak kenal siapa yang melayani kita, siapa guru sejati kita, akhirnya kita mencari guru yang mesti mati, belum mencari guru sing tidak bisa mati. Ngoten Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ngapunten dados kula nyuwun ngapunten niki mengki mboten saged kados biasae ngoten ya, muhadasah mboten saged keranten memang mohon maaf nggih kedah sampean maklumi karena memang Allah harus mengendaki saya malam hari ini harus menyelesaikan urusan. Ya ngeten iki lho, gak enak ini dadi lurah. Kula niki sampun mengajukan untuk tidak meneruskan lagi, tapi di demo Pak nang griya. Malahan kula didalili Kanjeng Nabi niku nek dahar mboten nate mubadir dikarekno, ditelasno alias panjenengan kari sak prodi ya kudu sampean telasno. Nek gak ngono sampean berarti senes pengikuti Kanjeng. Kula didhawuhi ngoten, nggih pun kula pun jawab kula mek ngeten, apa jare sesuk ngoten. Nggih pun Bapak Ibu matur suwun ngapunten kang kathah sedaya kelepatan. Saya ulangi untuk bulan depan memang jatuh ada di Jogja niki nggih. Jatuh ada di tanggal
Juni niki 15, entah kulon derek pengurus nanti diletakkan di mana, tapi ini dari jamaah Riau nggak salah, untuk tahun depan itu menginginkan diletakkan, dia punya rencana diletakkan di Jogja. Kalau nggak ada Riau atau pundi ngoten kula wau, Bu Jakarta Bu Riau niku nyuwun wekdal dateng kula supaya waktu itu dideleh ning Jogja untuk bulan Mei 2027. Beliau setahun sudah pengen, saking nopo gak umani waktu, wis jauh-jauh diminta Jogja pundi kula nggih mboten semerap, niku asli tiyang Jogja napa mboten, kula nggih mboten semerap, pokoke minta diseleh ning Jogja. Insyaallah mbuh dulure mbuh ya apa. Hati tolong yang lagi ngerungokno di yang mintain tadi untuk komunikasi terhadap pengurus. Ngoten nggih. Nggih pun kula akhiri saderenge acara niki kita tutup dengan doa kula atas nama pribadi dan keluarga mbok menawi kathah lebuti nyuwun agungi pangapunten. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.